Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang manfaat kopi dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan kopi yang punya efek terhadap masalah kejiwaan. Jadi nanti kita akan bahas beberapa penelitian yang saya dapatkan dan saya rangkum dari tahun 2004 sampai 2015 yang berkaitan dengan kopi, ya. Jadi kalau kita melihat memang kopi ini adalah suatu minuman yang sangat luar biasa, ya. Semua orang banyak menyukai kopi dan sebenarnya kalau kita melihat banyak juga kegunaan-kegunaannya. Banyak secara fisik, ya, ada yang mengatakan itu membantu untuk mencegah kepikunan atau makan, ada yang mengatakan mengurangi risiko gangguan ginjal, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin lebih menekankan pada fungsi dari kopi tersebut untuk kesehatan jiwa. Dan nanti akan saya tekankan di belakang yang berkaitan dengan apa saja yang boleh dan tidak boleh berkaitan dengan masalah gangguan kejiwaan. Nah, untuk yang berkaitan dengan kegunaannya, maka nomor satu yang paling kita sering tahu adalah bahwa kopi bisa meningkatkan kewaspadaan kita, ya. Kita tahu bahwa ketika kita minum kopi, kita menjadi lebih segar dan kemudian menjadi lebih waspada. Ada yang beberapa bilang mengatakan mereka menjadi lebih konsentrasi dengan menggunakan kopi sebagai suatu stimulannya mereka. Terutama di saat-saat jam ngantuk, misalnya sekitaran jam 2 sampai jam 4 sore, orang itu biasanya membutuhkan stimulan atau saat dibangun di pagi hari. Memang ada beberapa buku yang mengatakan sebaiknya minum kopi itu tidak langsung setelah bangun tidur, tetapi tunggu beberapa saat dulu ketika kortisol di tubuh kita sudah mulai turun dan kopi kemudian memboosting konsentrasi kembali. Dan yang kedua adalah tadi meningkatkan perhatian ataupun daya konsentrasi kita. Yang ketiga adalah meningkatkan kognitif kita, ya, fungsi kognitif, fungsi berpikir kita. Nah, bukti-buktinya terdapat pada beberapa penelitian yang dikaitkan dengan orang-orang yang bekerja secara lama dan mengalami pekerjaan yang sulit. Biasanya mereka mengatakan bahwa stimulasi dari kopi itu bisa membantu mereka lebih nyaman, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa penelitian situasi-situasi yang tidak menyenangkan yang harus dikerjakan oleh orang tersebut, ketika dia meminum kopi, dia jadi lebih punya kemampuan kognitif yang lebih baik. Yang keempat, memang meningkatkan mood, ya, meningkatkan mood. Kemudian juga ada yang dikatakan bahwa konsumsi yang moderate atau sedang itu kurang dari 6 cangkir, ya, kalau ukurannya orang Amerika itu dihubungkan dengan berkurangnya gejala-gejala depresif katanya. Ada yang bilang mengatakan lebih sedikit adanya kegagalan fungsi kognitif pada penggunaan kopi dan risiko rendah bunuh diri. Nah, walaupun penelitian-penelitian terkait dengan depresi, juga terkait dengan gangguan pemusatan perhatian dan dan hiperaktivitas, ya, pada orang ADHD atau yang kita kenal demikian, itu belum terlalu banyak dan tidak bisa dijadikan kesimpulan yang pasti, karena memang ada beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan hal tersebut itu malah menentang, ya. Misalnya contoh, ada beberapa penelitian yang mengatakan fungsi moodnya malah makin turun ketika orang itu kebanyakan minum kopi, atau pada kondisi bipolar dia malah bisa membuat manic episode, ya, atau kondisi episode manik, dan ini tentunya tidak bantu untuk memperbaiki kestabilan dari orang yang mengalami gangguan bipolar. Nah, pada kasus tertentu, ya, dikatakan oleh penelitian di tahun 2010 ini, kafein itu yang ada terkandung dalam kopi dapat menginduksi psikotik, ya. Dan tentunya kita tahu bahwa paling sering, inilah yang saya ingin tekankan, bahwa banyak orang yang tidak disarankan minum kopi, terutama adalah orang-orang yang punya dasar gangguan kecemasan. Terutama adalah gangguan kecemasan panik dan gangguan fobia sosial, ya, atau gangguan social anxiety. Ya, ini sangat sering kali dikaitkan dengan sensitivitas terhadap kafein. Jadi orang-orang seperti ini jangankan kopi, kadang-kadang teh aja bisa bikin dia
berdebar-debar. Namun, untuk kasus gangguan cemas, ternyata untuk pasien-pasien OCD, Obsessive Compulsive Disorder, kopi bisa membantu mereka untuk jauh lebih baik. Ya, ada beberapa penelitian yang mengatakan demikian. Nah, penelitian yang lainnya ada yang berkaitan dengan masalah psikotik ataupun gejala-gejala psikotik yang terdapat pada pasien skizofrenia. Dikatakan bahwa kopi ini bisa lebih memperburuk gejala psikotik. Jadi orang yang mengalami skizofrenia itu tidak disarankan untuk minum kopi. Ya, kalaupun minum kopi dia harus yakin banget bahwa kopi ini tidak ada hubungannya. Ya, jadi misalnya dia bilang nggak apa-apa kok saya minum kopi. Walaupun saya melihat ada beberapa pasien yang saya tangani itu ketika minum kopi gejala-gejala psikotiknya malah lebih sering muncul, dan ini memang sudah ada penelitiannya. Dan pada beberapa kasus cemas, penelitian yang banyak juga dikaitkan dengan bagaimana ini bisa menimbulkan reaksi cemas yang berlebihan, ya, bukan hanya pada panic disorder atau gangguan panik, tetapi juga pada gangguan cemas tipe lainnya seperti gangguan kecemasan menyeluruh. Dan untuk itu kaitannya dengan penggunaan kopi pada pasien-pasien ataupun pada orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa, pada penelitian 2015 itu dikatakan bahwa perlu evaluasi yang lebih menyeluruh, ya, terutama untuk beberapa kasus terkait dengan depresi dan gangguan pemusatan perhatian, di mana penelitian terdahulu mungkin mengatakan ada manfaatnya untuk meningkatkan mood dan meningkatkan konsentrasi. Tetapi kalau kita bicara tentang kegunaannya secara menyeluruh, mungkin perlu dilihat dulu apakah memang demikian adanya. Nah, ini sekali lagi kita perlu penyesuaian bagaimana mencoba mencari jalan keluar. Kalau teman-teman suka kopi dan memang tidak ada masalah ketika minum kopi, tidak masalah makanya. Ya, tapi jangan terlalu banyak, ya, jangan lebih dari 5 gelas, ya. Kalau saya sih sarankan tidak lebih dari 5 cup lah. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang memang punya masalah dasar kecemasan. Nah, buat yang perlu untuk meningkatkan konsentrasi, yang penting hati-hati kalau ada yang terinduksi kafein itu, yaitu dengan gejala lambungnya, asam lambungnya, ya. Jadi ada beberapa pasien yang memang tidak disarankan dulu minum kopi kalau misalnya dia ada gangguan kecemasan yang berkaitan dengan masalah lambungnya, ya, karena asam lambungnya ini bisa meningkat karena penggunaan kopi, ya, atau kafein, ya, bahan berbaku kopi juga bisa meningkatkan asam lambungnya. Jadi perlu hati-hati buat teman-teman yang punya masalah asam lambung, GERD seperti itu, ya. Walaupun dispepsia fungsional tidak ada masalah di lambungnya, tapi kalau ada gejala lambung yang nyata, apalagi disertai kecemasan, mungkin kopi bisa dihindari dulu, ya, tidak diminum. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait fungsi kopi dan kehati-hatian dalam menggunakan kopi atau meminum kopi pada kondisi-kondisi gangguan kejiwaan tertentu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan di video-video berikutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.